Motor listrik lagi. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal Ziho AE8. Ini merupakan produk dari grupnya M-Force. Ziho ini emang berfokus di motor listriknya, teman-teman. Dan ini tipenya AE8 yang tipe basic, yang tipe base dengan harga saat ini ya Rp63.800.000 on the road Jadetabek, Jakarta atau Jadetabek lah sekitar itu. Dengan harga segitu, kira-kira bagaimana impresi berkendaranya, kemudian juga performanya? Mari kita ulas. Yang pertama kita bahas adalah tentu aja soal sisi desainnya, teman-teman. Pasti kalian setuju yang lihat motornya itu bentuknya tuh kayak futuristik banget, kayak di film-film CGI yang masa depan gitu loh. Jadi kendaraan masa depan yang emang bentuknya tuh kalau untuk saat ini tuh kayaknya modern banget gitu. Dan kita bisa lihat di AE8 ini. Kalau di sisi depannya, jadi dia tuh emang konsepnya kayak ala-ala maxi scooter gitu ya. Kayak ya yang bisa selonjoran, stangnya tinggi, joknya panjang gitu. Dan di sini yang hal unik ada di depan adalah spakbornya. Jadi spakbornya tuh lumayan gondrong, menutupi hampir separuh rodanya sampai ke forknya sini ya, sampai ke disc brake-nya. Ini unik banget karena emang bener kayak motor masa depan lah ya. Karena saat ini tuh jarang banget motor yang pakai konsep spakbornya modelnya kayak gini. Keren lah, futuristis gitu kan. Kemudian di sisi tameng depannya, ini dia lumayan lebar dan punya beberapa layer gitulah. Atau ibaratnya ini antara leg shield-nya di sini dan sisi tengahnya tameng ini kayak agak terpisah, teman-teman. Jadi kayak ada gap-nya di sini, dan ini memberi kesan yang cukup wow, kok bisa gitu ya, kok semodern itu gitu. Ini ada DRL yang lumayan besar, kemudian ada lampu utama, lampu dekatnya di sini, lampu seinnya di atasnya, dan lampu jauhnya justru ada di sini nih. Lampu jauhnya justru ada di sisi bawahnya lampu dekat ya. Biasanya kan orang kalau lampu jauh itu ya nggak terlalu jauh lah gapnya, bahkan ada di satu reflektor yang sama. Kalau itu gapnya lumayan, jadi ibaratnya kayak fog lamp. Tapi pancaran cahayanya sih oke banget nih. Kalian bisa lihat di gambar yang ini. Jadi untuk lampu dekatnya pancaran cahayanya cukup lebar, cukup luas. Dan kemudian kalau kita tembakkan lagi dengan lampu jauhnya, ternyata makin tebal dan benar-benar makin jauh jarak lampunya. Tentu aja ini sangat membantu sekali saat di kondisi malam hari atau kondisi gelap. Kemudian juga dia ini karena dia terpisah, makanya dia sudut sorot lampunya itu bisa di setel terpisah, teman-teman. Jadi kalau untuk yang lampu dekat, di setelnya harus buka tengahnya dulu ini, tameng, baru kita setel. Nah, untuk yang lampu jauhnya, kita bisa setel dari bawah nih, menggunakan obeng karena dia modelnya gerigi, atau pakai kunci 8 lah, ada kecil. Seperti itu. Kemudian kalau untuk di sisi atasnya, di setangnya, untuk setangnya emang lebar, cuma covernya sendiri tuh lebih ramping lah. Ibaratnya nih kita tuh kayak lagi ngeliat motornya Vario gitu kan. Jadi covernya tuh segini aja. Emang nggak terlalu besar. Di sini kita lihat bisa ada windscreen kecil, kemudian ada speedometer full TFT display. Kemudian di tengah sini lega banget, lebar banget. Nah, kita bisa ngeliat sini kaki yang pasti tentu aja bisa selonjoran di sini. Nanti kita praktekin di riding position atau posisi pengendaranya. Kemudian juga di sini ada gap yang lumayan besar untuk menaruh barang-barang ya. Jadi enak banget buat naruh tas, kemudian juga untuk naruh kardus-kardus atau bahkan naruh galon ya. Fungsional banget gitu kan. Kemudian di sini ada jok yang tadi saya bilang, joknya lumayan lebar tuh dan juga panjang. Jadi buat boncengan harusnya nggak terlalu sempit gitu kan. Lalu kalau kita ngeliat di sisi sampingnya, nah, lagi-lagi ada sisi yang bikin motornya itu kerasa modern, sedikit nyeleneh untuk era saat ini gitu. Ya ini ada di lampu seinnya. Jadi lampu seinnya punya bentuk yang cukup unik karena dia terpisah dengan bodi utamanya. Kalau biasanya tuh lampu sein tuh bergabung di lampu stop lamp atau ya nempel di bodi lah ya. Kalau ini tuh dia bahkan ada celahnya nih. Tuh. Jadi ini tembus. Jadi si lampu sein ini tuh ibaratnya kayak winglet, kayak aerofairing di motor-motor sport gitu. Jadinya ya keren banget sih, apalagi dengan dimensinya yang dia cukup panjang. Jadinya dia punya pancaran lampu cukup jelas ya. Harusnya langsung kelihatan sama pengendara di belakang ketika lampu seinnya hidup. Kemudian untuk lampu stop lampnya dari sini agak sedikit ngumpet di bawah bodi, tapi pancaran sinarnya tetap terang. Kemudian juga ini lagi-lagi nyeleneh nih teman-teman. Jadi bodi belakangnya ini
nggak menutupi full rodanya gitu. Jadi dia kayak membentuk coakan gitu untuk mengakomodir rodanya saat suspensinya main. Nah, karena dari itu spatbornya dia ada di sini. Ada di swing arm, nempel di swing arm atau biasa kita kenal dengan mudguard ya. Ini dia walaupun dia mudguardnya tiangnya cuma ada di sebelah kiri, tapi kokoh banget tuh. Tuh, nggak goyang. Tuh. Jadi nggak ada ya, dia mudguardnya cuma di sebelah kiri doang pegangannya. Dan untuk kaki-kakinya sendiri, rodanya sendiri dia pakai ring 12 inci. Jadi cukup mungil ya dengan bodinya yang besar. Yang depan tuh bannya 100/80 ring 12, kalau yang belakang itu 120/70 ring 12 inci. Unik banget ya. Tuh. Kemudian juga untuk di sisi pengereman, dia tuh yang depan single disc brake ada di sebelah kiri dan kaliper udah pakai Brembo, teman-teman. Oke banget ya. Ya walaupun Brembonya bukan Brembo yang kayak di aftermarket dijual di speed shop atau di bengkel-bengkel variasi gitu ya. Jadi dia 2 piston dan di kalipernya itu spatbornya ada coakannya. Jadi kaliper Brembonya tetap kelihatan. Unik banget. Sedangkan untuk yang belakang dia juga disc brake. Nih ada di sebelah kanan, tapi kalau ini logonya sih pakai Zeho ya. Mungkin produknya mereka sendiri atau dia order ke vendornya gitu. Kemudian untuk suspensi belakangnya ganda, kanan dan kiri. Dan untuk yang tipe base model ini dia ada setelannya, tapi cuma setelan preload aja. Kurang lebih ada 5 tingkat kekerasan atau preload. Kemudian apalagi ya? Oh, swing armnya ini bagus banget teman-teman. Itu bener-bener aluminium tebel. Dan diproses dengan mesin CNC kalau saya nggak salah ya. Jadi aluminium tebal diproses pakai mesin CNC dan ini bagus banget. Kanan kiri jadi kerasa kokoh banget di motornya. Bagus banget sih. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan guys. Jadi injakan kaki pemboncengnya dia tuh pakai model yang bisa menyatu dengan bodi ketika tidak digunakan. Jadi tetap terkesan rapi. Tapi ketika kita mau pakai tinggal ditekan seperti ini aja. Nah, sekarang kita masuk ke fitur dan teknologi dulu ya. Yang paling beda tentu aja ini nih. Kartu parkir. Oh, bukan. E-tol. Oh, bukan. Jadi ini merupakan kunci kontak dari Zeho i8. Bagus banget ya. Dia emang pakai model NFC, teman-teman. Dan tiap pembelian itu dapat 2. Kemudian kalau misalkan hilang itu bisa diregistrasi ulang biar teman-teman yang punya motor ini nggak khawatir lah. Kemudian gimana cara pakainya? Cara pakainya ternyata cukup di tap aja di muka, di tap-tap. Salah. Jadi cukup di tap di belakang stang ya, di speedometer sini. Dan kita mulai dari 0 kali ya, misalkan dari kunci stang. Nah, ini udah kunci stang. Untuk ngebukanya langsung aja kita tinggal tempel dia di belakang sini. Di sini ada logo NFC-nya. Tinggal kita tempel selama beberapa detik. Nah, ada opening sound tuh ya. Ada artificial sound yang keluar, dan itu artinya kontaknya udah hidup. Kemudian setelah kontak hidup, karena motor ini nggak pakai kunci, jadi dia tuh punya sensor di joknya teman-teman. Di joknya nih. Jadi kalau kita tinggal, dia akan countdown selama 3 detik. Habis itu seluruh listrikannya akan off dan akan ada fitur follow me home ya. Jadi lampu depan dan belakangnya akan hidup selama kurang lebih 3-5 detik. Kayak di mobil-mobil gitu. Jadi kalau kita malam-malam matiin motornya, dia akan nyala selama beberapa detik biar pengendaranya tetap terang saat mencapai ke rumah. Coba nih kita tinggal ya, nanti akan ada terdengar suara countdown selama 3 detik. Tuh, 2, 3. Listrikannya mati, ting dong. Tuh, ada lampunya nyala, follow me home-nya depan belakang, jadi seluruh lampu nyala kecuali lampu jauh. Ini udah off, listrikannya udah off. Dan bagaimana kunci stang ya? Jadi ini tuh dia udah elektrik juga. Jadi kalau kita mau kunci stang, tinggal kita belokin ke kiri aja, dia otomatis akan kunci. Ini belum kunci. Tuh. Tapi kalau kita belokin ke kiri, nah langsung kunci gitu. Dan plus minus sih, karena kemarin saya ngalamin cukup repot ya, terutama kalau kita lagi cuci steam. Jadi abang cuci steamnya tuh sampai bingung karena harus beberapa kali ngetap ini, lagi nyuci, puter roda, stang ke kiri, tiba-tiba ngunci stang, harus ditap lagi. Kemudian mau dimundurin, mau diparkirin, udah selesai, ke kiri lagi, harus ngetap lagi, gitu. Itu satu yang agak sulitnya. Yang kedua adalah ketika kita harus parkir di parkiran yang paralel, yang artinya kebanyakan di sini kan tukang parkir tuh bilang tolong jangan dikunci stang ya. Awalnya mungkin nggak kita kunci stang, cuma kalau abang yang nggak sengaja belokin ke kiri, motornya akan dengan otomatis setangnya kekunci sendiri. Makanya kalau bisa parkirnya di tempat yang lebih rapih, yang artinya nggak perlu digeser-geser. Jadi udah fix dan ya udah tinggal kunci stang seperti ini, maka semuanya beres.
Berikutnya, kalau speedometer udah hidup, dia pakai negatif display. Jadi latarnya tuh warna hitam dan bisa kita setel, ada 5 setelan brightness-nya. Jadi dengan mudah kita bisa pakai adjust. Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5 paling terangnya. Jadi bisa kita sesuaikan biar cocok sama mata kita atau sama kondisi cuaca sekitarnya. Kemudian di dalam informasinya, yang pertama tentu aja ada odometer. Paling kiri atas, ini motor udah 5000 km ya. Jadi udah lumayan lama. Kemudian juga di sini ada trip, ini bisa kita reset. Kemudian di sini ada watt hour per kilometer, ini untuk menghitung konsumsi listriknya selama perjalanan real time. Jadi dia akan terus berubah angkanya sesuai dengan bukaan gas dan lajur atau jalur yang sedang kita lewati. Kemudian ada speed meter tentu aja paling besar di tengah. Lalu ada jam digital, ada penunjuk suhu udara sekitar di sini 31 derajat Celcius. Kemudian di sini ada bar paling besar tentu aja. Ini merupakan kapasitas baterainya. Jadi ada bar setengah lingkaran dan ada persenannya di tengahnya. Jadi lebih detail. Yang gak ketinggalan tentu aja ada indikator riding modes. Jadi ada eco, ada street, dan ada sport. Nanti beda powernya akan kita jelaskan di sisi performa ya. Kemudian di sini kalau kita ngelihat saklar-saklarnya, ini tuh saya tuh familiar banget dengan saklar ini yang ada di motor BMW teman-teman. Jadi motor-motor BMW itu saklarnya mirip banget kayak gini. Entah mana yang niru atau mereka jangan-jangan satu vendor atau mungkin ada emang kerjasamanya. Yang pasti di sini mirip banget. Untuk di Zeo i8 sisi kanan ini ada hazard, ada engine cut off, dan juga ada starter di sini. Kemudian di sini ada tombol lampu. Jadi lampu-lampunya belum AHO. Artinya kita harus menekannya secara manual untuk menyalakan DRL. Lalu lampu utama. Gitu. Dan matikan lagi. Prosesnya seperti itu. Kemudian untuk di sebelah kirinya ini paling atas ada pembuka jok. Jadi buka joknya dari saklar dan harus dalam kondisi kontak on. Jadi kalau kita di parkiran cuma mau buka jok, tetap harus kontak atau tempelin si NFC-nya ini nih. Tetap. Kemudian di bawahnya ini ada fitur cruise control. Cruise control ini minimal kecepatannya 15 km per jam kalau nggak salah, minimal banget. Jadi harus di atas 15 atau di atas 20 km per jam baru cruise controlnya bisa aktif. Tinggal dipencet aja saat berjalan tek, maka akan ada logo indikator cruise control di speedometer. Habis itu ya udah, speednya akan terkunci dan gasnya nggak perlu kita buka terus-terusan. Lalu di bawahnya ada tombol adjust untuk nge-adjust speedometer, informasinya begitu juga ada set. Kemudian juga di sini ada mode plus, ada mode minus untuk gonta-ganti riding mode-nya atau power mode-nya. Kemudian ada sen tentu aja. Sennya ini juga canggih. Selain suara flashernya yang cukup merdu ya, sennya ini juga dia udah auto cancelling atau self cancelling. Jadi dia akan mati secara otomatis. Cuma saya belum tahu nih, dia ngebacanya dari sudut kemiringan motor kah, atau dari bukaan gas kah, atau dari kecepatannya. Karena beda-beda. Kadang dia tuh mati di 20 detik, kadang di 30 detik gitu. Kemudian di bawahnya tentu aja ada klakson yang cukup nyaring. Lantas bagaimana dengan posisi berkendaranya? Langsung aja kita naiki. Jadi joknya ini punya tinggi kurang lebih 765 mm teman-teman. Dengan bobot motor ini ya, curb weight-nya atau berat isinya itu sekitar 131 atau 133 kg lah. Gitu. Jadi kita coba turunkan. Saya tingginya kurang lebih, tiba-tiba nyala. Karena ininya NFC-nya tadi nempel ke sini. Nah, mati lagi dia. Jadi buat saya yang postur 170 cm lah kurang lebih ya. Duduk di sini agak sedikit ngangkang karena apa? Walaupun joknya rendah, tapi dia cukup lebar teman-teman. Jadi di sisi sininya nih, ini kerasa banget lebarnya. Jadi lumayan mengganjal paha, tapi masih dalam toleransi atau batas yang aman banget sih. Artinya walaupun sedikit jinjit, masih bisa diakalin, tinggal miring dikit atau kita angkat kaki satu, masih bisa napak lagi. Tuh. Jadi masih aman banget, jinjitnya tipis banget. Kemudian tentu aja deck yang tadi saya udah bilang, ini tuh ada deck yang posisinya miring, tentu aja memungkinkan kaki untuk berselonjor. Nah, enak banget ya. Bisa gini, walaupun emang nggak bisa lurus total banget. Total banget tuh kakinya terlalu keluar ya. Jadi paling segini lah. Tuh, kakinya masih di dalam body. Tuh, jadi ini rasanya cukup banget. Rasanya mungkin kayak naik NMAX ya. Jadi lurus, tapi lurusnya nggak yang terlalu sampai selonjoran banget lah. Masih dalam batas aman. Kemudian juga deck yang luas. Buat sepatu ukuran 43 nih lega banget tuh. Kita bisa bebas milih posisi berkendara dengan sangat mudah. Kemudian sayangnya, kalau buat saya sih cukup sayang ya. Nggak tahu kenapa.
posisi berkendara yang enak, yang bisa selonjoran ini nggak digabungin sama posisi stang yang tinggi gitu. Jadi ini tuh posisi stangnya kalau menurut saya sih agak rendah, jadinya tuh badan tuh nggak bisa. Kalau gini tuh enak banget nih. Nah, andai aja segini lah, lebih tinggi sedikit nih, pasti akan lebih enak posisi kendaraannya. Nah, ini agak rendah, cuma ya emang nggak terlalu pengaruh sama pegel-pegelan sih. Cuma kerasnya kayak agak nanggung aja, karena di saat bisa selonjoran, tapi stangnya kok kayak rasanya kurang tinggi gitu. Terus juga kalau belok patah, masih aman untungnya, belum sampai mentok tuh. Untuk tinggi 170 cm, masih aman banget. Belum sampai yang mentok kayak mungkin kayak Vario gitu ya, yang rendah banget. Kalau ini masih aman. Kemudian juga ada yang disayangkan lagi, yaitu hand gripnya. Saya nggak tahu kenapa ini hand gripnya modelnya seperti ini dan keras. Jadi kalau berkendara lama tuh lumayan kerasa pegel di telapak tangan sini, dan ya bisa bikin kapalan mungkin ya. Kemudian ya remnya tentu aja udah display kanan kiri, jadi setelannya sama ya, atau jarak main bebasnya sama kanan kirinya. Kemudian juga bobot 133 kg, rasanya nggak terlalu berat. Tuh, masih oke. 133 tuh berat isi ya, sedangkan kalau nggak baterainya sendiri, itu kemarin saya timbang di rumah, baterainya ini kan dipakai 2 ya. Satu baterainya itu kurang lebih 12,5 kg. Artinya 2 baterai ini tuh udah 25 kg sendiri untuk baterai. Ditambah chargernya itu saya timbang kurang lebih beratnya 3 kg. Ya udah, jadi 28 kg di bagasi nih, di bawah. Kurang lebihnya gitu. Kemudian ya kekunci stang kan dia. Ntar dulu kita tempelin dulu. Nah, kemudian kalau buat suspensinya juga saya cukup menyayangkan sih. Emang sih suspensinya kalau untuk jalan yang alus-alus aja tuh nggak ada masalah, aman-aman aja gitu maksudnya ya. Lembut gitu. Kemudian juga stabil buat belok-belok, handlingnya masih bisa lincah. Cuman kita tahu kalau di Indonesia ini kondisi jalannya beragam banget ya. Dari jalan yang halus, tiba-tiba jalannya cor-coran semen, tiba-tiba lubang, tiba-tiba tambelan. Nah, rasanya suspensinya si Zeho AE8 ini kayak kurang cocok sih. Karena apa? Dia tuh jarak main yang depan tuh udah dikit banget. Saya sampai kasih kabel tis tuh di depan. Jadi buat ngelihat jarak mainnya udah tinggal sisa dikit banget kalau udah dikena beban gini ya. Jadi travel yang pendek akhirnya kalau lewat posisi tidur atau lihat jalan tambelan atau jalan rusak itu rasanya kayak dem kayak bottoming gitu. Jadi rasanya kayak keras, kurang enak. Nah, kalau yang belakang ini sebenarnya better sih. Dia kan emang ada setelan preloadnya ya. Cuman karakter dampingnya itu loh. Jadi sepertinya redaman karakter olinya atau damping sim-siman suspensi belakang ini terlalu padat, kurang lembut. Jadinya mainnya kurang banyak. Jadi dia mainnya emang buat kestabilan oke, tapi kalau untuk jalan rusak rasanya kayak kurang cocok. Mungkin harus di-upgrade mungkin ya. Kalau kalian yang punya ini dengan bobot saya yang 60 kg nih rasanya kurang nyaman. Mungkin kalau yang bobotnya berbeda, lebih berat atau lebih ringan, mungkin lebih cocok lah ya. Kalau buat saya rasanya kurang nyaman. Butuh sedikit upgrade atau penggantian di sisi suspensi depan dan belakangnya. Kalau untuk rem nggak ada masalah sih. Remnya padat, pakem tentu aja. Lihat tuh Brembo-nya. Yang belakangnya juga pakem, cuma emang ini belum ada ABS-nya. Sekarang kita bahas soal ruang penyimpanan apa aja yang disuguhkan dari Zeho AE8 ini. Oke, kita dari sisi depan dulu ya, dari bawah stangnya. Jadi dia ada gantungan barang dengan model lipat dan bisa melipat sendiri karena dia dilengkapi dengan per pembalik. Jadi kalau nggak digunain rata, kalau kita mau gunain tinggal pencet yang bawah. Nah, baru dia keluar seperti ini. Tuh. Kemudian di sebelah kirinya ada laci kompartemen atau laci penutup lah ya, yang cukup dalam. Coba kita masukin handphone, tes. Di sini, masuk dengan sangat sempurna. Dan yang istimewanya adalah dia dilengkapi dengan power outlet atau colokan USB untuk nge-charge smartphone. Nah, istimewanya dia ini punya 2 soket colokan USB teman-teman. Jadi ada yang USB Type A dan ada USB Type C. Oke banget kan? Kemudian di bawah jok seperti biasa kita harus ngontak motornya dulu. Biar bisa buka jok. Nah, joknya terbuka. Di bawah jok ini ada ruang cukup lega sebenarnya. Jadi mungkin kalau full kosong nih hampir seperti punyanya PCX ya atau NMAX ya, hampir ya, tapi nggak mendekati lah. Sayangnya emang nih sisi tengahnya nih yang depan tuh udah dimakan buat baterai. Jadi ada 2 buah baterai di sini. Kemudian di belakangnya ada ruang yang nggak terlalu besar tapi cukup dalam. Bahkan tas sebesar itu bisa masuk nih.
Itu lumayan besar loh. Bisa masuk di sini dengan mudah. Ya, walaupun saya rasa ini nggak akan bisa masuk helm ya, karena dimensinya agak aneh. Ya, kalaupun nggak bawa charger sih harusnya ruang bagasinya lebih lega. Cuman ya buat jaga-jaga, jadi chargernya kita bawa kemana-mana. Siapa tahu baterainya habis, kita bisa ngecas di SPLU gitu. Nah, sekarang mungkin bahas performa yang teman-teman lumayan banyak penasaran ya sama si Zio AE8 ini. Kira-kira bisa kenceng apa sih? Kenceng banget. Tapi memang kencengnya itu hanya di torsinya. Artinya memang ya salah satu ciri khas kendaraan listrik lah. Jadi dia punya torsi yang instan banget. Artinya nggak butuh putaran tinggi untuk bisa membawa motor ini melaju, terutama dari putaran rendah gitu. Nah, kalau kita ngelihat di sini memang Zio AE8 ini menggunakan mesin yang modelnya mid drive ya teman-teman ya. Jadi dia ada di sisi tengah di depan sini dengan nama Central Permanent Magnet Synchronous Motor. Dia ada di depan sana, dan klaimnya itu dia itu punya rated powernya atau power rata-ratanya itu ada di 5 kW. Sedangkan peak powernya ada di 12,5 kW. Wow, itu besar banget gitu kan. Jadi dinamonya yang besar tentu aja performanya akan lebih jos. Kemudian itu kalau kita ngelihat dari brosurnya, dia ini tuh punya klaim torsinya tuh mencapai 218 Nm. What? Gede banget gitu kan. Moge aja tuh nggak ada yang sampai segitu gitu klaim torsinya. Mungkin untuk mobil-mobil kali ya yang klaim gitu, itu juga udah oprekan banget lah, udah powerful banget. Dan ya mungkin bisa dimaklumi ya, karena emang biasanya klaim-klaim seperti itu cuma peaknya aja. Sedangkan kalau kita ngelihat di brosur yang lainnya, ternyata untuk rated torque-nya itu cuma ada di 11,1 Nm. Jadi mungkin yang 200 Nm itu cuma keluar selama beberapa detik atau beberapa momentum aja. Selebihnya yang keluar itu yang 11,1-nya itu mungkin ya, karena nih kita ngeliat ada di brosurnya, ada yang di websitenya. Kemudian juga dia tuh di sisi tengah, dia tuh pakai ratio juga teman-teman, ratio yang pakai gearbox seperti motor Matic. Jadinya dia tuh tetap butuh maintenance. Nah, kalau kita ngeliat di ininya, jadwal maintenance-nya, maintenance untuk si gear oilnya itu atau oli gardannya itu tuh tiap 5.000 km. Nah, itu perlu diganti tuh tiap 5.000 km. Kemudian dari gearboxnya tadi diteruskan menggunakan ini nih, sabuk atau belt di sini. Nih, jadinya dia itu punya dua buah ratio ya. Pertama, rasio yang ada di gearbox yang di dalamnya. Kemudian rasio beltnya juga nih, antara puli depan dan puli belakangnya. Makanya motor ini untuk putaran bawahnya enak, dan untuk putaran atasnya juga enak. Apalagi ditunjang juga dengan mesin listrik atau dinamonya yang cukup powerful seperti itu. Nah, mesinnya yang cukup powerful ini ditunjang juga dengan pendinginan yang lebih optimal. Wajar aja ya, karena semakin powerful maka akan semakin panas komponen kelistrikannya. Makanya Zio ini dilengkapi dengan radiator. Nah, radiatornya itu ngumpet sih di belakang roda depan, di balik bodi. Jadi ibaratnya kayak punyanya X-Max atau Forza, di balik bodinya, di posisinya di sana. Kemudian radiatornya itu bersirkulasi menggunakan electric water pump. Jadi dia secara elektrik ada di balik bodi situlah, agak susah ngeliatnya. Kemudian dia tuh alurnya itu jadi dari electric water pump yang panas itu masuk ke radiator, mendinginkan cairan coolant-nya. Kemudian juga habis itu masuk ke VCU atau Vehicle Control Unit, atau biasa kita sebut controllernya lah, atau CDI-nya atau ECU-nya dari motor gitu, untuk mengontrol segala macam pergerakan motor. Nah, itu panas juga teman-teman, makanya dia butuh pendinginan juga. Setelah masuk ke VCU, barulah masuk ke dinamonya. Jadi si radiatornya itu mendinginkan VCU, juga mendinginkan radiator. Tujuannya apa? Tentu aja biar lebih optimal, lebih stabil lah performanya, karena suhu komponen elektroniknya lebih stabil seperti itu. Kemudian nah, coolant-nya ini juga ternyata tentu aja dong butuh perawatan. Kalau kita ngeliat di catatannya atau kalender servis berkalanya, untuk coolant-nya sendiri tuh kurang lebih harus diganti tiap 24.000 km atau 2 tahun. Nah, gitu ya. Jadi karena dia high performance, makanya butuh maintenance yang lebih oke dibandingkan dengan molis-molis yang mungkin ya yang speednya cuma 60, 70 gitu ya. Ini tinggi banget. Nah, ngomong-ngomong speed, langsung aja kita bahas. Jadi Zio AE8 ini dia dilengkapi dengan 3 riding mode teman-teman. Yang ada yang bilangnya Eco. Eco tentu aja untuk irit-iritan ya. Ini respon gasnya bener-bener lambat banget, delay banget. Tentu aja tujuannya biar konsumsi listriknya lebih irit gitu kan. Jadi selain delay, top speednya dia itu kurang lebih ada di angka 60 km per jam. Sebenarnya udah lumayan banget 60 km per jam. Cuman
responnya tuh delay banget lah, dari 0 ke 60 km per jam itu lama banget gitu. Ya untuk yang ingin berkendara santai, berboncengan, cuma keliling komplek, ya rasanya cukup sih. Atau untuk irit-iritan, itu rasanya cukup. Kemudian yang tengah-tengah nih harus bis eco tuh ada street. Nah yang streetnya ini responnya masih ada delay, cuma nggak sebanyak yang eco. Dan juga top speednya lebih tinggi. Di sini tuh kurang lebih ada di 80 km per jam top speednya. Ya ini cocok banget buat kalian kalau udah masuk di perkotaan yang jalannya luas-luas ya. Jadi biar nggak terlalu ketinggalan sama kendaraan bensin, jadi bisa pakai mode ini gitu. Cuma ya emang mungkin konsumsi listriknya akan lebih boros, terutama ketika stop and go ya, dari posisi berhenti. Kemudian yang tingginya lagi ini ada yang mode sport. Yang sport ini serius, ini kencang banget. Asli. Ini torsi instannya tuh kencang banget. Bahkan si Zeo-nya sendiri tuh kalau nggak salah mengklaim 050 atau 060-nya itu nggak sampai 3 detik lah. Itu klaimnya mereka. Kemudian untuk yang tipe sport sendiri, selain dia responnya responsif banget ya, responsif banget, bener-bener dibuka gas dikit langsung jalan, itu top speednya dia ada di angka kisaran 98 km per jam. Dan kalau masih kurang, ternyata ada satu tambahan bus lagi. Jadi electric bus lah ya. Jadi katanya sih ini belum semua tahu. Jadi emang beberapa yang punya Zeo juga ternyata ada yang belum tahu kalau dia ini punya tenaga tambahan. Nah, kalau kita baca di buku manualnya, nah saat motor ini tuh udah di angka di atas 80 km per jam, udah di mode yang sport paling tinggi, itu kita bisa tambah lagi dengan mencet tombol mode yang plus sekali. Nah, habis itu nanti akan ada tambahan tenaga teman-teman. Jadi dari yang tadinya sport itu cuma 98 km per jam, ketika kita pencet itu langsung dorong lagi, dan kurang lebih top speednya jadi naik sekitar 111-112 km per jam lah. Dan itu kencang banget, asli kencang banget. Itu kencang banget. Dan saat kita berkendara di bawah 90 km per jam, otomatis si busnya itu akan off. Nah, saat busnya off, kalau kita mau pakai lagi tuh harus cooling down dulu selama beberapa detik. Jadi nggak bisa terus-terusan dipakai, karena nantinya akan bikin dinamo, bikin VCU-nya panas, baterai pun juga akan panas. Zeo i8 ini juga punya fitur merayap. Fitur merayap ini sepertinya berguna banget kalau kita lagi di parkiran, teman-teman. Karena apa? Dia tuh bisa jalan ke depan atau jalan ke belakang atau mundur lah ya. Itu dengan kecepatan yang sangat rendah, jadi buat benar-benar merayap atau kita saat ingin parkir biar lebih mudah. Tapi kondisinya harus dalam kondisi motor ini belum ready. Artinya saat engine cut off on atau saat kita belum coba starter motor. Jadi indikator ready-nya belum hidup. Nih, belum bisa digas ya. Tuh, belum bisa digas. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal tahan tombol mode yang plus. Nah. Dia maju. Kalau di standar tengah sih kurang lebih dia majunya tuh di 5 km per jam mentoknya. Dan kalau mundur tinggal pencet yang mode minus. Nih. Nah, kalau yang mundurnya kurang lebih maksimalnya itu ada di angka 3 km per jam. Nah, sekarang kita bahas soal sumber daya listrik. Sumber listrik utama dari Zeo i8 ini. Saya tadi udah dijelasin, di bagasinya ada 2 buah baterai. Masing-masing punya kapasitasnya 69 volt dan 32 ampere hour. Nah, ini jadi ada 2 baterai, berarti menjadi 64 ampere hour teman-teman ya. Dan baterai ini lithium, kemudian juga beratnya saya nimbang di rumah itu sekitar 12,5 kg. Allah Akbar, berat, serius berat. Kemudian juga ini casingnya bagus banget karena pakai aluminium dengan finishing kayak powder coating kasar gitu, tekstur kulit jeruk, keren banget. Jadi kelihatan kokoh. Tuh, kokoh. Kemudian juga si Zeo ini dia punya klaim kalau ngeliat di brosurnya tuh kurang lebih 120 sampai 140 km. Ya, itu cuma
Kita nggak tahu ya pengetesannya seperti apa, mungkin dengan kondisi jalan yang lurus-lurus aja atau pakai yang eco full. Nah, sedangkan kami secara real gitu ya, setelah 2-3 kali nyoba gitu, jadi kurang lebih itu kita cuma bisa dapat dari 100% sampai bener-bener habis, nggak bisa jalan, atau bahkan jalannya udah tinggal 15 km per jam, tinggal 10 km per jam. Itu kurang lebih ada di angka range-nya ya, karena nih beberapa kali nyoba tuh beda-beda hasilnya. Mulai dari 95 sampai 110 km lah. Nah ini tergantung dari apa? Tergantung dari cara kita ngegasnya, sering bejekpol apa enggak. Kemudian juga tergantung dari bobot pengendara. Kemudian juga tergantung dari karakter jalannya. Kalau banyak nanjak itu malah dia bakal boros banget teman-teman, karena dia bebannya lebih berat gitu kan. Stop and go juga lebih boros. Nah, dia tuh kerasa efisien itu ketika melewati jalur yang lebih banyak kosongnya, atau yang kita jalannya cruising aja stabil, misalkan stabil di 60, stabil di 70, 80. Nah itu dia akan kerasa lebih irit, karena dayanya kalau kita ngeliat di watt meternya yang ada di sana, konsumsi listrik yang ada di speedometer, kalau kita jalan stabil tuh mungkin cuma keluar angka 50, 60, 70, sampai 80 aja. Tapi ketika kita stop and go atau kita nanjak, itu bisa tembus ke 100, 120 watt per kilometernya itu yang di sininya. Nah, itu akan boros banget. Makanya kalau jalannya lenggang, jalannya statis atau stabil, itu kerasa lebih irit, itu mungkin bisa di atas 100 km lah jarak tempuhnya. Lantas berapa biaya ngecharge dan berapa lama ngecharge si baterai ini? Nah, menggunakan charger yang ini ya. Charger yang beratnya 3 kg tapi dengan case yang sangat bagus. Soft case lah ya, cuma yang nggak soft banget. Jadi tetap bisa melindungi chargernya dengan baik. Tuh, charger box seperti ini dia. Kemudian ini dia. Woi, keren ya. Desainnya tuh paten banget gitu. Dia dilengkapi dengan heatsink dan juga ada extra fan-nya di sini. Jadi biar dia lebih kuat atau lebih aman ketika di-charge dalam kondisi yang lama. Ini hidup panas sepanjang ngecharge. Kemudian kalau kita ngebaca spesifikasinya di sini, chargernya itu, bahasa Cina. Tapi di sini ada angka-angkanya teman-teman. Jadi di sini ada 750 watt. Kemudian juga nih range voltasenya tuh 57 sampai 79 volt. Kemudian nih 5 ampere maksimal kali 2 baterai ini. Dan dia udah IP65, jadi udah anti air, walaupun nggak sampai semprotan ya. Anti airnya tuh kayak yang cuma ciprat-ciprat aja gitu, karena dia bukan 67. Nah, kemudian nggak lupa kami ngetes pakai alat wattmeter selama pengecasan, dan hasilnya kita pakai alat wattmeter. Kurang lebih kalau kita ngisi dari 0 sampai 100% itu dia butuh waktu tuh 5 sampai 6 jam lah. Jadi sekitar range-nya di situ ya. Kalau di sini kemarin kami ngetesnya sampai 5 jam 16 menit kurang lebih. Di itu dia udah penuh. Kemudian juga dia ini watt minimalnya ada 5,9 watt. Kemudian maksimalnya ada di 954,6 watt. Jadi gede banget ya angkatannya. Cuma habis itu dia nggak di situ aja. Dia akan terus berubah seiring bertambahnya kapasitas baterai. Dia akan menurun gitu. Kemudian dia itu kalau kita hitung di sini kita masukin angkanya cost per kWh-nya atau 1 rupiahnya itu, atau 1 kWh-nya itu kita hitung 1.450 rupiah per 1 kWh. Nah, dengan lama 5 jam 16 menit ini kurang lebih dia tuh memakan daya sebanyak 4,666 kWh. Nah, dikali dengan 1.450 rupiah, hasilnya duitnya itu kalau diduitin dia adalah 6.765 rupiah. Jadi 6.765 rupiah untuk jarak kurang lebih 100 km, ya 90 sampai 100 km lah, cukup oke. Cuma emang daya listriknya aja yang cukup besar. Jadi pastikan listriknya kuat atau ngecas di SPLU sekalian, isi langsung token 5.000 lah ya, 5.000 rupiah. Kalau nggak dari 0% rasanya itu udah cukup gitu. Kemudian apalagi ya dari sisi charging ya. Oh, baterainya saya lupa. Dia tuh punya garansi teman-teman. Umur baterainya ini kurang lebih 12.000 kali pengecasan atau siklus chargingnya, siklus pengecasannya itu sampai 12.000 kali barulah performa baterainya akan menurun. Kabarnya sih gitu, info yang saya terima. Kemudian juga ada garansi, jadi ada garansi untuk baterai, ada motor listrik, kemudian ada frame itu selama 2 tahun atau 20.000 km. Kemudian ada garansi electrical dan bodywork itu selama 1 tahun. Terus berapa harga baterainya? Hehe. Harga baterainya? Hehe.
Satu unit baterai ini ya, satu ya. Ini kan dia pakai dua ya. Satu unit baterai ini harganya kisaran 15 juta rupiah. Jadi kalau langsung ganti dua baterai, tentu aja dikali dua, 30 juta rupiah sekali ganti baterai ini. Nah, untuk pengisiannya, jadi dia soketnya dari sini nih, rapih banget ya, ketutup dengan bodinya, dan kalau kita mau gunain juga memberi kesan premium lah, karena cara bukanya seperti ini. Wih, ada soft openingnya ya, jadi ada per pembaliknya dan penahannya. Kemudian tinggal kita colok aja ini ke sini. Nah, ada suara lagi tuh kalau kita nyolok lagi, kling gitu. Habis itu udah deh, tinggal kita colok ke listrik aja gitu. Untuk nyabutnya harus ada yang ditekan di sisi atasnya karena ada penguncinya. Baru kita cabut. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya, di bawah colokan ini tuh ada fungsinya juga teman-teman. Karena dia adalah nih tangki penampungan air radiator. Jadi air radiatornya pengisiannya dari sini. Coolant-nya, kita juga bisa ngeliat kapasitas coolant-nya dari sini nih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman review kami atau test ride kami mengenai Zio AE8, motor listrik yang cukup futuristik desainnya, juga dengan fitur-fitur yang cukup banyak ya, cukup modern tentunya. Jadi menurut teman-teman gimana? Harga 63.800.000 aja. Buat yang minat bisa langsung mampir ke M-Force Ciledug. Masih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Moto Indonesia. Komentar di bawah, kita diskusi bareng kira-kira performanya, fiturnya, posisi ridingnya, desainnya dari Zio AE8 ini seperti apa menurut kalian. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.